Hai, perkenalkan saya Ferdinand. Kalian pernah dengar nggak dengan istilah kebijakan moneter atau tentang kebijakan moneter? Tapi masih bingung dengan apa artinya tentang kebijakan moneter ini. Padahal kebijakan moneter ini bisa berdampak langsung pada isi dompet kalian loh. Gini, kebijakan moneter ini adalah serangkaian langkah-langkah yang diambil oleh bank sentral untuk mengatur peredaran uang di masyarakat. Di Indonesia, yang menjalankan tugas ini adalah Bank Indonesia. Tujuannya simpel, supaya uang yang beredar tetap terkendali, harga-harga stabil, inflasi tidak meledak, dan ekonomi tetap tumbuh dengan sehat. Contohnya gini, kalau inflasi terlalu tinggi, artinya harga-harga naik terus. Nah, Bank Indonesia itu tidak tinggal diam. Salah satu langkah yang diambil adalah dengan menaikkan suku bunga. Kenapa suku bunga? Kenapa tidak yang lain saja? Karena semakin tinggi suku bunga, maka semakin banyak orang yang tertarik untuk buat naruh uangnya di bank. Akibatnya apa? Akibatnya peredaran uang di masyarakat bisa berkurang dan harga-harga pun pelan-pelan bisa stabil. Selain itu, masih ada langkah-langkah lain seperti aturan kredit dan aturan operasi pasar terbuka yang mendukung kebijakan moneter ini. Tadi saya sempat sebut tentang inflasi. Nah, sebenarnya apa sih inflasi itu? Dilanjut dengan saya akan menjelaskan tentang dampak inflasi bagi masyarakat dan perekonomian. Jadi, inflasi ini adalah kenaikan harga-harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam suatu periode waktu. Nah, dampaknya bisa dirasakan oleh berbagai pihak, terutama masyarakat dan dunia usaha. Yang pertama, bagi masyarakat, inflasi menurunkan daya beli. Artinya, uang 100.000 yang dulu bisa membeli banyak barang, sekarang cukup membeli lebih sedikit barang. Yang kedua, bagi dunia usaha. Jadi inflasi menciptakan ketidakpastian. Perusahaan jadi ragu-ragu untuk berinvestasi karena tidak tahu apakah biaya bahan baku dan upah akan naik terus. Yang ketiga, inflasi juga memicu kenaikan suku bunga. Karena itu, Bank Indonesia sering menaikkan suku bunga untuk menekankan inflasi. Tapi konsekuensinya pinjaman jadi lebih mahal dan masyarakat serta pelaku usaha jadi enggan berutang. Yang keempat, inflasi juga berdampak pada nilai tukar rupiah. Kalau inflasi tinggi, nilai rupiah bisa melemah terhadap mata uang asing, sehingga harga barang impor ikut naik. Namun, tidak semua inflasi buruk. Inflasi ringan justru dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang perlu dicegah adalah inflasi yang terlalu tinggi dan tidak terkendali. Nah, maka dari itu, Bank Indonesia punya peran penting untuk menjaga inflasi tetap stabil, misalnya lewat kebijakan suku bunga dan menjaga pasokan barang penting seperti pangan dan energi. Jadi kesimpulannya, inflasi sangat mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Karena itu, pengendalian inflasi adalah kunci menjaga kestabilan ekonomi. Baik, untuk selanjutnya yaitu tentang sedikitnya minat investor asing terhadap Indonesia. Jadi minat investor asing untuk menanamkan modal di Indonesia kini kian menurun karena banyaknya dari mereka lebih memilih Vietnam sebagai tujuan investasinya. Salah satu alasan utamanya adalah tingginya biaya logistik dan produksi di Indonesia yang dinilai tidak kompetitif. Dan di perusahaan tetangga itu lebih kompetitif. Bahkan beberapa perusahaan memilih relokasi pabrik ke luar negeri demi efisiensi biaya. Selain masalah pada biaya, ketidakpastian regulasi dan juga birokrasi yang rumit juga menjadi penghalang yang besar. Investor memilih untuk berubah. Investor menilai bahwa perubahan aturan yang sering terjadi di Indonesia menimbulkan ketidakpastian hukum dan risiko usaha. Belum lagi faktor kondisi politik dalam negeri yang kadang tidak stabil, membuat para pemilik modal berpikir dua kali untuk menanamkan investasi jangka panjang di Indonesia. Dari data yang dikutip oleh BKPM menunjukkan bahwa realisasi investasi asing itu pada kuartal pertama 2024 tercatat stagnan, sementara Vietnam mengalami peningkatan hingga 13%. Kondisi ini menunjukkan bahwa Indonesia
perlu berbenah jika tidak ingin terus tertinggal dan perebutan investasi yang ada di kawasan di Asia Tenggara. Pada tahun 2025, Indonesia kembali menghadapi tekanan inflasi yang cukup serius. Penyebab utamanya berasal dari kenaikan harga energi seperti listrik dan juga gas, lonjakan harga bahan pokok, dan juga ketidakseimbangan distribusi dan pasokan. Bank Indonesia menanggapi situasi ini dengan menaikkan suku bunga acuan pada Februari hingga Maret. Langkah ini bertujuan untuk menekan lonjakan inflasi dan juga menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Tidak hanya itu, Bank Indonesia juga melakukan operasi pasar terbuka dan menjaga likuiditas agar tidak berlebihan. Mereka turut mendukung kebijakan pemerintah seperti program diskon listrik serta memperkuat koordinasi dengan kementerian terkait untuk menjaga pasokan barang pokok. Secara umum, langkah-langkah ini berhasil menekan inflasi. Namun, keberhasilan ini bersifat sementara dan belum menyentuh akar persoalan struktural, seperti lemahnya kapasitas produksi domestik, tinggi biaya logistik, serta ketergantungan terhadap impor bahan pangan dan energi. Tanpa reformasi di sektor pertanian, energi, dan juga distribusi nasional, inflasi akan mudah naik saat gejolak global atau gangguan pasokan. Karena itu, penanganan inflasi harus dilihat bukan hanya sebagai isu moneter jangka pendek, tetapi sebagai tantangan ketahanan ekonomi jangka panjang. Lebih jauh lagi, perlu investasi dalam teknologi pertanian, penguatan rantai pasok lokal, serta percepatan transisi energi bersih menjadi langkah strategis agar inflasi tidak terus berulang setiap kali Indonesia terpapar tekanan global. Dalam konteks ini, sinergi antara kebijakan moneter dan juga fiskal menjadi kunci untuk menjawab masalah inflasi secara berkelanjutan, bukan sekedar merendam gejalanya. Sekian, itu saja. Baik, saya di sini akan menyampaikan opini mengenai kebijakan moneter dan inflasi di Indonesia terhadap sedikitnya tingkat investor asing di Indonesia. Kebijakan moneter yang dijalankan oleh Bank Indonesia memiliki peran krusial dalam menjaga stabilitas ekonomi makro, terutama dalam mengendalikan inflasi dan menjaga kestabilan nilai tukar rupiah. Namun dalam praktiknya, kebijakan moneter ini yang terlalu fokus pada stabilitas jangka pendek seperti menaikkan suku bunga acuan untuk menekankan inflasi justru dapat menciptakan disinsentif bagi investor asing. Yang pertama yaitu meskipun kenaikan suku bunga dapat meredam inflasi, hal ini juga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi real karena biaya pinjaman meningkat dan konsumsi menjadi menurun. Investor asing yang mencari pasar dengan prospek pertumbuhan tinggi bisa melihat ini sebagai sinyal negatif bagi mereka. Kedua yaitu inflasi yang tinggi dan tidak stabil menunjukkan lemahnya efektivitas kebijakan moneter dalam antisipasi guncangan harga, baik dari sisi permintaan domestik maupun gejolak global seperti harga energi dan pangan. Ketidakpastian ini menciptakan ketidakpastian yang tinggi. Ketidakpastian adalah salah satu faktor utama yang harus dihindari investor asing. Yang selanjutnya yaitu ada persepsi terhadap independensi dan kredibilitas bank sentral juga mempengaruhi keputusan investor. Jika kebijakan moneter dianggap reaktif dan tidak memiliki strategi dalam jangka panjang yang konsisten, maka investor asing cenderung akan melemah untuk menanamkan modalnya. Yang selanjutnya itu ada fluktuasi nilai tukar akibat inflasi dan kebijakan suku bunga juga menjadi resiko tersendiri bagi investor asing, terutama yang mengandalkan pengembalian dalam mata uang asalnya. Melemahnya rupiah dapat menggerus keuntungan mereka dalam jangka panjang.